wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali dalam rangka mereview aturan mengenai PPDB atau Juklak, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis untuk PPDB DKI Jakarta tahun 2020. Sholawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Baik, sebelumnya hari ini kita akan mereview sebenarnya, bukan membahas. Jadi kita cuman kita baca bareng-bareng mengenai aturan PPDB tahun 2020 yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta nomor 501 tahun 2020. Ya, ini sudah di-share di grup ya. Silakan kalian baca lagi, nanti kalau misalkan belum paham kita ini baca aja bersama supaya kan takutnya ada yang males baca gitu. Nah, sekarang kita coba pahami satu persatu. Oke, yang pertama kita dari ini dulu. Jadi masuk SMP itu rasio satu kelasnya itu ada 36 ya. Tuh, jadi banyak. Tapi jumlah SMP negerinya yang sedikit. Kita lanjut, kita fokusnya ke yang SMP aja ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang pertama, ada pra pendaftaran. Jadi, ada kegiatan yang harus dilakukan, yaitu pra pendaftaran. Itu untuk siapa sih yang harus melakukan pra pendaftaran itu? Melalui online. Online-nya melalui situs apa nih? Ini ppdb.jakarta.go.id. Siapa yang harus melakukan pra pendaftaran? Itu ialah calon peserta didik baru atau murid yang akan daftar ke SMP itu yang bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan kartu keluarganya, tapi dia sekolah di luar Provinsi DKI Jakarta. Misal, ada anak yang rumahnya di Penjaringan, tapi dia sekolah sama kakeknya tinggalnya di Tangerang misalkan, ingin sekolah ke DKI, ini harus melakukan pra pendaftaran. Yang kedua, ini yang bertempat tinggal di luar Provinsi DKI Jakarta, kakaknya luar DKI, tapi dia sekolah di DKI. Kayak contoh kasus tahun kemarin, itu ada murid namanya Sevilla, dia kakaknya Tangerang, tapi dia sekolahnya di SDN Penjaringan 01. Oleh karena itu dia wajib melakukan pra pendaftaran. Lalu calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di luar Provinsi DKI Jakarta dan juga dari sekolahnya SD-nya di luar DKI Jakarta itu harus melakukan pra pendaftaran ya. Terus calon peserta didik baru lulusan tahun sebelumnya paling lama 2 tahun, ini nggak usah dilewat aja. Ini di skip aja, ini di skip. Nah, jadi kalian yang sudah kartu keluarganya di Provinsi DKI Jakarta dan sekolah di DKI Jakarta tidak perlu melakukan pra pendaftaran. Kecuali bagi yang poin 1, 2, dan 3 itu harus melakukan pra pendaftaran. Ya, jelas? Jelas anak-anak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, sebentar, dimatiin dulu soundnya ya, di mute dulu, disenyapkan. Oke, kita lanjut. Pra pendaftaran itu dilakukan sesuai jadwal oleh calon peserta didik baru, orang tua atau wali, untuk memasukkan calon peserta didik baru ke dalam database sistem PPDB daring. Jadi kalian udah ada di database, yang belum itu yang tadi, yang ini ya. Jadi harus daftar dulu, pra pendaftaran dulu. Lalu calon peserta didik yang dimaksud pada huruf A tidak melakukan pra pendaftaran, ya, anak-anak ini nih yang nggak melakukan pra pendaftaran tidak bisa mengikuti PPDB di DKI Jakarta. Oke, kita lanjut. Pelaksanaannya melalui situs ini sudah. Nah,
ada yang harus diupload atau diunggah ya, atau dimasukkan ke dalam internet ya. Itu bisa berupa foto atau hasil scan asli. Awas, asli, jangan fotokopi yang di-scan-nya ya. Untuk SMP kita fokus ke SMP aja. Yang pertama, akte kelahiran atau suket keterangan lahir. Kalau nggak punya akte kelahiran, surat keterangan lahir asli, bukan fotokopi ya. Akte kelahiran juga asli yang di-scan. Kartu keluarga yang asli. Lalu rapot kelas 4, 5, dan 6 semester 1 SD ya. Nih. Lalu sertifikat akreditasi sekolah. Ya, ada surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak. Nah, ini formnya atau bentuk suratnya belum belum Bapak temukan formnya kayak gimana yang fixnya. Nanti kalau sudah ada akan dibagikan di grup ya. Nanti tinggal dibuat saja. Atau mungkin nanti ada di web BPDB. Bapak juga belum tahu mengenai bentuk dari surat pernyataan ini. Yang penting sudah tahu harus menyiapkan surat ini dulu ya. Oke, kita skip. Untuk SMK nggak usah. Nah, kita mulai dari sini. Kita lanjut lagi. Jadwalnya kapan untuk anak-anak tersebut? Mulainya itu kalau yang harus pra pendaftaran buat yang anak-anak yang tadi ya, tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 3 Juli 2020. Kecuali hari Minggu dan hari libur nasional. Jadi kalian harus memperhatikan kalender ya. Pas ketika hari libur nasional tidak menerima pendaftaran atau pra pendaftaran melalui online ini. Lanjut, sekarang setelah pra pendaftaran apa yang dilakukan? Yaitu pendaftaran. Nah, ini pendaftarannya itu dilakukan secara online melalui situs ini nih webnya ya. Lalu dilaksanakan secara 24 jam non-stop. Oke. Kalau ada keluhan atau ada masalah secara daring, ketika mendaftar, kalian bisa melakukannya pada hari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai 16. Nanti lokasi dan nomor kontak yang bisa dihubungi nanti ada di bawah ya. Oke. Nah, hari Minggu dan hari libur nasional tidak ada pelayanan PPDB ya. Oke, ini kita skip. Ini kita skip, kita lewati saja yang SMP aja. Ini kita skip. Nah, ini SMP. Yang pertama SMP itu ada inklusi, nanti dijelaskan lebih jelasnya. Ini waktunya inklusi tanggal 15 secara online. Lapor diri 17-18 ini ya, bisa dilihat ya. Ini mungkin udah jelas ya, tinggal dibaca aja jadwalnya. Ini ada jalur afirmasi. Ini jalur kedua, jalur afirmasi. Ya. Ini juga bisa dibaca sendirilah, jelas ya. Ada daftar, kalau ada pengumuman ada lapor dirinya. Nah, ada yang khusus di sini yang terbaru nih, yaitu jalur bagi anak para tenaga kesehatan yang meninggal dalam penanganan COVID-19. Kalau ada yang meninggal orang tuanya karena COVID dan orang tua kalian itu sebagai tenaga kesehatannya, ada jalur khususnya. Ada jalur prestasi non akademik. Nah, ini tanggal-tanggalnya. Ya, dilihat lagi nanti sama kalian. Ini mungkin udah cukup jelas. Ini juga jalur afirmasi bagi pemegang KJP, KJP Plus, dan pemegang Kartu Jakarta. Ini juga udah cukup jelas. Jaklingko itu salah satunya Transjakarta ya. Merupakan transportasi umum di Jakarta ya. DTKS merupakan data yang ada di penerima bantuan di Dinas Sosial. Ada jalur pembinaan orang tua dan guru, ini tinggal dibaca aja. Ada jalur zonasi, nanti Bapak jelaskan di bawah lebih lanjut satu persatu tahapan ini. Kalau masalah waktu kalian tinggal lihat aja lagi ya. Atau udah ada di infografis, ada infografisnya atau pengumuman secara gambarnya di Instagram Disdik DKI Jakarta kalau kalian punya Instagram. Ini ada jalur prestasi akademik, dan ini adalah tahap akhir kalau misalkan masih ada kuota untuk bangku kosong di SMP tersebut. Ini SMK kita skip aja, kita lanjut. Nah, ini dia.
Tahap pelaksanaannya, yang pertama tadi pra-pendaftaran. Pra-pendaftaran tidak dilakukan oleh semua peserta didik, hanya yang tadi, yang kartu keluarganya di sini, tapi anaknya sekolah di luar DKI. Atau anak yang sekolahnya di DKI, tapi kartu keluarganya luar DKI. Atau yang sekolahnya di luar DKI, dan juga kartu keluarganya luar DKI. Itu harus melakukan pra-pendaftaran. Apa aja yang harus disiapkan? Sebentar. Nah, ini ya. Yang pertama, melakukan alur pengajuan cetak PIN token. Yang pertama, siapkan dulu hasil scan asli ya, awas jangan yang fotokopi, asli. Ya, di sini ada kartu kelahiran, akte kelahiran, maaf, dan surat keterangan lahir. Kalau nggak punya akte asli, kartu keluarga, sertifikat akreditasi sekolah, nilai rapot, dan surat pertanggungjawaban mutlak. Ya, terus mengaksesnya lewat sini, masuknya di uploadnya lewat sini, mengajukan akun dengan cara klik tombol pengajuan akun. Nanti sudah masuk sini, ada tombol pengajuan akun, klik dulu. Terus isi formulir secara daring. Isi formulirnya jangan lupa sesuai dengan data yang sebenar-benarnya, sesuai dengan dokumen kalian. Jangan sampai ngisinya asal-asalan, harus hati-hati. Terus mengunggah berkas persyaratan yang ini semua nanti diupload, unggah ya hasil scanannya yang asli. Bila sudah, nanti tanda bukti pengajuan akun, nanti sudah ada tanda buktinya, berisi PIN token setelah diverifikasi oleh operator. Setelah diverifikasi nanti mendapatkan PIN token. Ya, jangan sampai lupa, jangan sampai hilang ini tanda bukti. Kalau bisa langsung dicetak. Terkadang masalahnya kadang suka hilang PIN tokennya. Nah, itu menjadi kesalahan individu masing-masing ya. Harus hati-hati makanya. Nah, setelah memperoleh token itu dilanjutkan dengan proses aktivasi PIN dan proses pendaftaran. Jadi udah dapat nomor PIN, nanti masuk lagi ke PPDB, nanti aktifkan PIN tersebut. Jadinya kalian bisa mengikuti proses pendaftaran. Bagi yang tadi ya, yang 3 anak tadi ya, yang kakaknya di luar DKI, tapi sekolah di DKI, kakaknya di DKI tapi dia sekolahnya di luar DKI, atau kakaknya di luar DKI dan dia juga sekolahnya di luar DKI, itu harus melakukan pra pendaftaran. Oke, ini dia bagi calon peserta didik yang berdomisili dalam Jakarta, kakaknya DKI, tapi dia sekolahnya di DKI, apa aja yang harus diunggah? Ini angka 3, 4, sama 5. Ya, ini nggak usah diunggah. Akreditasi sekolahnya, nilai rapotnya, dan surat pertanggungjawaban mutlak. Kalau yang tinggalnya di luar DKI, maaf, kartu keluarganya luar DKI, tapi anak tersebut sekolah di sekolah dalam DKI Jakarta, misalkan dia kartu keluarganya Tangerang, tapi dia sekolahnya sudah di SDN Penjaringan 01 sejak kelas 6 kemarin. Apa aja yang harus unggah? Unggahnya 1, 2, dan nomor 5. Karena nomor 3 dan nomor 4 itu Dinas sudah punya datanya karena sekolah di DKI. Kalau yang sekolah di luar DKI, Dinas belum punya datanya, makanya harus mengunggah ini, dan ini. Mereka hanya punya akte kelahiran dan keluarga. Kalau yang sekolahnya di luar DKI sama anaknya luar DKI, semuanya harus diunggah ya. Oke, ini. Sekarang pengajuan cetak PIN token. Dapat token dari mana yang pra pendaftaran? Dari web sini. Tadi ya pengajuan akun, isi formulirnya harus benar-benar. Terus tanda bukti pengajuannya jangan sampai hilang, langsung dicetak. Lalu diaktifkan tuh PIN tokennya, ya. Aktivasinya kayak gimana? Yang udah tadi dapat nomor token, ya, masuk lagi ke web ini, ppdb.jakarta.go.id. Lalu masukkan ya nomor tokennya, aktivasi akun dengan cara klik tombol dengan cara input nomor peserta dari DNT. Untuk PPDB SMP dan token. Nanti DNT itu ada dibagikan dari form penilaian kalian mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, nanti diberikan tanggal insya Allah 15, apa secara online atau secara hasil print out, nanti diberitahukan lebih lanjut. Yang penting kalian insya Allah akan dibagikan.
Oke, mengganti pin token dengan password. Nah, jangan lupa pin tokennya diganti sama password. Passwordnya jangan sampai yang susah-susah. Ya, yang gampang diingat. Jangan sampai yang lupa. Ya, kayak kemarin Google ini nih. Apa namanya, Google Suite yang Bapak kasih. Pada lupa kan? Jangan sampai kayak gitu ya, terulang kejadian seperti itu. Oke, kalau udah dapat aktivasi token, lanjutkan pendaftaran. Nah, ini. Calon peserta didik baru yang udah ngaktifin token, lanjutkan ke tahap pendaftaran daring. Lewat sini. Login dengan cara input nomor peserta dan password. Nomor pesertanya apa tadi? DNT. Nanti diberitahu yang mana itu DNT ya. Pada saat dibagikan lembar penilaian kalian. Dan passwordnya kalian yang menentukan sendiri, jangan sampai lupa. Memilih sekolah tujuan. Nah, ini sekolah tujuan nanti ada beberapa perbedaan dalam pemilihan. Ada yang bisa hanya milih satu jalur tertentu, ada yang jalur tertentu bisa milih 3 sekolah, ada yang bisa milih sekolahnya di zonasi tertentu, ada yang bisa milih bebas sekolahnya di mana saja di DKI. Ada jalurnya beda-beda ya, kita nanti bahas satu persatu. Oke, yang selanjutnya mencetak tanda bukti pendaftaran. Jangan lupa cetak tanda bukti pendaftarannya. Nah, ini bagi peserta didik yang dinyatakan diterima di sekolah pilihan wajib melanjutkan ke fase lapor diri. Nah, ini yang lapor diri nih. Kalau sudah keterima, jangan lupa untuk lapor diri. Kalau tidak lapor diri, nanti akan namanya tidak bisa daftar lagi di jalur-jalur lainnya. Hanya bisa di jalur sisaan nanti yang terakhir. Ya, ada yang sudah lapor diri tapi tidak tidak melanjutkan, ini juga jangan sampai seperti itu. Nanti kita bahas. Tahap lapor diri lewat sini lagi. Jadi kalian sudah daftar tuh, lihat pengumuman. Kalau pada saat pengumuman kalian masuk, kalian jangan lupa untuk melaporkan diri ya. Caranya masuk lagi ke sini, login lagi, melakukan klik tombol lapor diri dan mencetak tanda bukti lapor diri. Jangan sampai hilang. Pokoknya dokumen-dokumen yang dicetak, di print itu jangan sampai ada yang hilang. Nah, ini ada jalur zonasi. Zonasi untuk masuk SMP itu menggunakan diseleksinya berdasarkan umur. Ini sudah Bapak bahas pada Google Meet sebelumnya, yang kita laksanakan sebelumnya. Jadi yang didahulukan itu yang paling tua ke yang paling muda, tapi maksimal usianya 15 tahun. Lalu urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Ya, waktu mendaftar juga menjadi seleksi. Kalau misalkan umurnya sama, milihnya misalkan pertama kedua satu juga orang keduanya itu. Tapi waktu mendaftarnya orang yang ke satu itu lebih cepat daripada yang kedua, ya udah orang yang kedua gugur atau di bawahnya urutannya. Ini ada jalur afirmasi, juga afirmasi pakai yang tadi nanti dijelaskan. Yang diseleksinya usia tertua ke usia muda ya. Ini jalur prestasi akademik. Nah, ini jalur prestasi akademik menggunakan nilai rapot, mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA dari kelas 4 semester 1 sampai kelas 6 semester 1. Ya. Nah, ini jelaskan ya, udah tadi Bapak sebutkan. Kalau misalkan nilai rapotnya sama gimana? Dilihat urutan pilihan sekolahnya. Kalau urutan pilihan sekolahnya sama kayak gimana? Dilihat umurnya yang paling tua terlebih dahulu yang diprioritaskan masuk. Kalau umurnya sama, bagaimana? Waktu mendaftarnya yang diprioritaskan. Yang duluan daftar itu yang bisa masuk. Ya, ini SMP, udah tadi dijelaskan nilainya, rapotnya yang dipakai apa sih? Kelas 4, 5, 6 semester 1. Kelas 6 semester 1 hanya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan PKN. Itu pun hanya pengetahuan saja, keterampilan tidak dimasukkan. Ada jalur prestasi non-akademik. Kalau ini menggunakan lomba-lomba. Lomba-lombanya di sini tidak sembarangan ya. Lomba-lombanya di sini yaitu yang harus mengadakannya Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan atau lembaga olahraga yang terkait dengan olahraga tersebut. Misalkan sepak bola, kamu punya prestasi di sepak bola, yang harus
mengadakan pertandingan tersebut itu harus dari dinas atau Kementerian Pendidikan atau PSSI. Kalau misalkan yang adainya misalkan swasta ya, misalkan yang mengadakannya Milo, nggak bisa. Kecuali kalau Milo dia punya apa namanya, bekerja sama dengan dinas pendidikan dalam mengadakan lomba tersebut, itu masih bisa. Tapi nanti ada batas minimalnya, juara berapa sih yang bisa pakai jalur prestasi non akademik, nanti kita jelaskan di bawah. Ini ya jenjang kejuaraan tertinggi, peringkat kejuaraan, kategori kejuaraan, perkalian nilai rapot, dan ini seleksinya ya. Kategori perkalian nilai rapot tuh intinya nilai rapot aja yang digunakan sama nilai akreditasi. Yang alhamdulillahnya nilai akreditasi SDN Penjaringan 01 itu cukup tinggi ya, 92. Jadi alhamdulillahnya beruntung lah kalian sekolah di SDN Penjaringan 01. Oke, ini ada jalur pindah tugas. Jalur pindah tugas orang tua itu hanya untuk PNS, ASN, TNI, dan polisi ya, yang pindah tugas itu. Berdasarkan apa namanya, rapot urutan usia waktu mendaftar. Oke, kita lanjut. Nah, ini inklusi. Kalau di SD kita nggak ada inklusi ya, jadi kita skip aja ya. Oke, kita skip yang inklusi. Nah, ini dia yang afirmasi. Afirmasi itu jalurnya yang kayak gimana sih? Nih, jalur yang bisa mengikuti afirmasi itu anak-anak yang satu, anak asuh panti. 2, pemegang kartu KJP atau KJP Plus. 3, anak dari pemegang kartu pekerja Jakarta. 4, anak dari pengemudi Jaklingko. 5, anak pembinaan olahraga berprestasi berkelanjutan. 6, anak yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dari Dinsos yang suka menerima bantuan ya. Tapi ini nggak sembarangan, harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang terkait ya. Anak para tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19 di DKI Jakarta. Ini jalur afirmasi. Nah, kita mulai dari ini dulu. Syarat yang kedua, warga DKI dibuktikan dengan apa warga DKI? Kartu keluarga per 1 Juni tahun 2019. Ya. Kalau misalkan dari Tangerang nih, baru pindah ke DKI, terus kakaknya dia baru bikin 1 Januari 2020, mohon maaf, tidak bisa mengikuti jalur ini, jalur afirmasi. Ya. Dan kalau untuk anak panti, asuh panti ini biasanya memiliki kartu keluarga panti. Ya, terdaftar dalam kartu keluarga panti asuhan tersebut. Paling lambat tanggal berapa? 1 April 2020. Ya. Nah, ini yang dari anak asuh tadi udah, ini udah. Oke, ini kita skip yang SD. Nah, ini jalur afirmasi itu berapa persen sih kuotanya? Ini lumayan, 25%. Ya, 25% dari total keseluruhan yang diterima di SMP tersebut ya, yang bisa pakai jalur afirmasi. Oke, kita lanjut. Nah, anak asuh panti atau anak panti asuhan itu bisa diterima di sekolah yang paling dekat dengan panti sosial anak asuh negeri atau swasta. Ya. Kalau anak pembinaan olahraga ini kayaknya nggak ada di sekolah kita. Nah, kalau ini anak asuh panti nggak bisa milih sekolahnya sembarangan, harus yang sesuai dengan zonasi, sesuai dengan sekolah atau SMP negeri terdekat dari panti asuhan tersebut. Kalau yang ini bebas sekolahnya, yang penting masih di DKI, ya, di sekolah yang dituju. Kalau yang dituju berarti yang diinginkan, pengen di sekolah di mana aja bebas, ya, milih sekolahnya. Oke, melalui ini webnya udah tadi. Nah, ini umur. Nah, ini tadi udah jelaskan, SMP maksimal umurnya 15 tahun. Ya, punya akte, punya NIK, kakak, dan ini kalau yang dari panti punya kartu keluarga panti, kakak panti. Memiliki nilai rapot kelas 456 semester 1 ya. Oke, memiliki surat SPTJM
Nah, ini yang mau pakai jalur panti asuhan nih, anak panti, harus punya surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh kepala panti asuhan tersebut, ya, nggak sembarangan. Nah, ini yang anak dari tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID harus punya surat keterangan dari kepala dinas kesehatan. Ini kayaknya nggak ada. Oke. Nah, ini yang mau dari DTKS, namanya harus tercantum dalam berita acara serah terima data terpadu kesejahteraan sosial dari Dinas Sosial ke Dinas Pendidikan. Ya. Coba nanti dicari di Google data penerima DTKS itu masuk nggak kalian? Kalau nggak salah pakai nomor NIK atau KK deh masukinnya. Oke, ini yang pakai KJP, punya kartu KJP yang masih aktif, ya. Jangan sampai hilang makanya kartu KJP-nya. Ini yang kartu pekerja Jakarta, harus dibuktikannya dengan kartu pekerja Jakarta, jangan sampai hilang. Paling lambat itu yang 1 April 2020. Kalau punya kartu pekerja Jakartanya lebih dari 1 April ya nggak bisa. 2020. Ini yang kartu pengemudi Jaklingko. Nah, oke, kita lanjut. Pendaftarannya hampir sama tadi. Lewat web ini, memasukkan NIK, ya. Nah, lewat jalur ini, bagi calon peserta didik yang berasal dari anak panti dan anak pembinaan olahraga dan anak tenaga kesehatan yang meninggal itu hanya bisa memilih satu sekolah sesuai dengan zonasi kelurahannya. Ya. Kalau yang dari KJP itu dan TKS dari Kartu Prakerja Jakarta Jaklingko itu bisa memilih 3 sekolah SMP yang sesuai dengan zonasi. Zonasinya mana saja sih? Nih, kita lihat di sini. Ini kebetulan angkatan ini semuanya kakaknya di Penjaringan, ya. Nah, ini nih, SMP mana saja yang bisa dipilih. Nah, ini Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Penjaringan ini yang bisa dipilih, ya. Kita lihat. Nah, ini dia. Ada SMP 21. Ini di Bandengan Utara SMP 22, di Jembatan Batu SMP 23, di Pademangan Timur SMP 32, di Pejagalan, ya. SMP 42 di Pademangan 3, SMP Negeri 54 di Blandongan, SMP 112 di Teluk Gong, 113 Kampung Bandan, 120 di Kapuk Kamal, 122 di Kapuk, 261 di Muara Angke. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada SMP, ada 11 SMP negeri yang bisa dipilih berdasarkan zonasi kalau kakaknya kecamatan dan kelurahan Penjaringan. Ya, ini udah di-share ya. SK nomor 506. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kalau yang lewat panti tadi cuma 1, kalau lewat KJP, DTKS, Jaklingko itu bisa milih 3, tapi sesuai zonasi. Oke, ini kita skip lewat PPDB, ya, lewat online tadi, tanggal-tanggalnya tadi sudah. Nah, ini dia. Ini hampir semuanya ketentuan ini sama nih. Kalau sudah diterima di sekolah tujuan, wajib melakukan lapor diri secara online. Kalau sudah lapor diri, nggak bisa lagi ikut proses PPDB jalur lain. Jadi udah tamat di PPDB-nya, udah nggak bisa ikut lagi karena sudah lolos. Kalau tidak diterima di sekolah tujuan, dapat mengikuti proses PPDB jalur lain. Gagal nih di jalur afirmasi, bisa ikut di jalur lain, jalur zonasi misalkan. Nah, kalau diterima tapi tidak melapor diri,
tidak bisa mengikuti jalur yang lain kecuali hanya PPDB yang tahap akhir yang menunggu sisa kuota tadi. Makanya kalau sudah keterima lebih baik lapor diri saja ya, dan sampai tidak lapor diri. Nah ini, kalau sudah diterima di sekolah tujuan tetapi mengundurkan diri, itu sudah tidak dapat mengikuti proses PPDB di SMP, di sekolah negeri. Udah masuk nih, udah lapor diri, mengundurkan diri. Nah, itu udah nggak bisa ikut proses PPDB, ya. Nah, bagi sekolah yang kuotanya masih tersisa, maka sisa kuota tersebut dilimpahkan ke PPDB jalur zonasi. Jadi, pas lagi pengumuman tuh benar-benar dilihat kalian lolos atau tidak. Kalau lolos, jangan lupa lapor diri. Kalau enggak, nanti kalian bisa ikut lagi, tapi yang tahap akhir itu pun sisa-sisa, itu pun kalau masih ada sisa. Kalau nggak ada sisa ya udah nggak bisa ikut lagi ya, udah penuh soalnya. Oke, ini yang KJP diseleksinya berdasarkan usia, yang paling tua duluan. Oke, ini lapor diri udah tadi sama aja ya. Intinya lapor diri sesuai dengan jadwal. Kita lanjut ke prestasi. Nah, ini ada dua prestasi. Ada yang non akademik, yang lomba-lomba, ada yang akademik yang pakai nilai. Ini dapat mengikutinya yaitu yang warga DKI paling lambat 1 Juni 2019. Bisa juga warga luar DKI, bisa yang karena berprestasi. Ya, hanya masuk SMP, SMA, SMK, kalau masuk SD nggak ada. Sama ini syaratnya paling tua 15 tahun per 1 Juli. Punya akte, punya NIK, ijazah. Oh ya, nanti ketika tanggal 15, selain mendapatkan surat keterangan nilai mengenai PPKN, Bahasa Indonesia Matematika IPA dari kelas 4 semester 1 sampai kelas 6 semester 1 itu, kalian juga akan mendapatkan surat keterangan hasil ujian sekolah yang di sana ada lulus atau tidaknya. Jadi kalian banyak berdoa aja saja dari sekarang, semoga kalian lulus gitu ya. Kalau misalkan nggak lulus ya mau gimana lagi. Oke, ini ijazah sudah. Nah ini dia, yang mau prestasi dari jalur lomba, ada batas minimalnya nih. Untuk masuk SMP, yang bisa masuk itu juara 1, 2, 3 tingkat internasional. Kalau dia juara 1, 2, 3 di tingkat nasional, juara 1, 2, 3 di tingkat provinsi, juara 1, 2, 3 di tingkat kota atau kabupaten. Jadi minimal kalian juara 3 di tingkat kabupaten. Ya, tapi lombanya nggak sembarangan. Itu lombanya harus yang diselenggarakan di bidang olahraga, seni, budaya, keagamaan, pramuka, PMR yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau induk organisasi yang resmi. Yang kayak tadi kata Bapak, bisa Dinas Pendidikan, bisa Kementerian Pendidikan, ataupun organisasi resmi misalkan sepak bola PSSI ya. Gitu. Kalau bulu tangkis PBSI gitu ya. Basket Perbanas seperti itu. Perbasi maaf. Nah ini minimal juaranya itu 2 tahun terakhir. Jadi minimal berarti pas lagi kalian kelas 4 lombanya ya. Jangan pas lagi masih kelas 3 bisa, sekarang udah nggak bisa ternyata. Kalau tahun kemarin masih bisa kelas 3, kalau juaranya pas lagi saat kelas 3, sekarang kelas 4. Oke, ini sama ya. Nah, yang membedakan, yang membuktikan juaranya itu melalui sertifikat atau piagam kejuaraannya. Ya, bukan pialanya, tapi sertifikatnya yang jadi bukti. Oke. Melalui jalur ini bisa memilih 3 sekolah tujuan. Kalau sekolah tujuan berarti bebas di mana aja, tidak terbatas oleh zonasi. Yang penting masih di DKI Jakarta. Kayak tahun kemarin itu Noval Saiful kan ya. Noval Saiful itu juara 1 puisi tingkat Provinsi DKI Jakarta yang diadakan lombanya oleh Dinas Pendidikan. Itu dia memilih sekolahnya di luar dari zonasi, yaitu dia milihnya SMP Negeri 5. Alhamdulillahnya sekarang udah masuk ya. Itu ya. Itu contohnya. Nah, kalau gagal di jalur ini kayak gimana? Bisa pakai jalur yang lain ya.
atau masih pakai jalur prestasi yang lain masih bisa. Nah, ini memang kuotanya sedikit, hanya 5% saja. Hanya sedikit. Oke, ini secara online juga. Nah, yang diseleksi berdasarkan kejuaraan tertinggi. Misalkan bersaing nih. Andi juaranya juara 1 tingkat kota. Sedangkan Budi juara satunya tingkat provinsi. Ya tentu Budi lah yang diprioritaskan lebih dulu untuk masuk ke SMP negeri tersebut ya, karena juaranya lebih tinggi. Terus peringkat kejuaraan. Juara 1 ya pasti lebih prioritas daripada juara 3. Kategori kejuaraan. Perorangan lebih tinggi nilainya daripada kelompok ya. Misalkan juara karate sama juara sepak bola, juaranya 1 sama di tingkat nasional di tingkat kota ya, tapi yang didahulukan yang individu yang karate itu misalkan. Ini punya rata nilai yang divalidasi dengan akreditasi. Oke, ini udah. Ini hampir sama kayak tadi. Kalau udah keterima nggak lapor diri, nggak bisa ikut yang lain. Misalnya ikut jalur terakhir, ya. Oke, ini sudah. Nah, ini sekarang jalur prestasi akademik. Ini terutama yang kartu keluarganya di DKI Jakarta, tapi bukan penjaringan. Pengen sekolah misalkan di deket rumahnya yang sekarang, misalkan kayak gimana? Bisa pakai jalur prestasi akademik, ya. Jalur prestasi akademik ini dibuktikan dengan kartu keluarga yang ada di Dukcapil, yang dikeluarkan Dukcapil per 1 Juni 2019. Ya, dan prestasi ini bersaing dengan yang dari luar DKI. Nah, maksimal umurnya 15 tahun, punya akte, punya nik, punya kakak, ini punya nilai rapot kelas 4 semester 1 sampai kelas 6 semester 1. Cara daftarnya kayak gimana? Ini karena ada ada ihdal ya, ihdal yang kartu keluarganya masih di sana lah, di Rawa-Rawang atau apa, lupa Bapak pokoknya. Nah, ini kartu keluarganya kan dia masih di ihdal, masih di sana. Ihdal bisa pakai jalur ini nih, prestasi, pakai nilai rapot. Ya. Lalu biasa ini daftarnya lewat ini, masukkan nik, masukkan nomor kartu keluarga dan nomor peserta, memilih sekolah tujuan, bukan jadi sekolahnya tujuan bebas, yang mana aja. Berapa bisa milih sekolahnya, Dal? Bisa memilih sekolahnya itu 3 sekolah. Ya. Oke, ini nggak usah, ini SMA, SMK. Ini yang luar DKI, juga hampir sama sebenarnya. Nah, ini kuotanya ini hanya 20%. Ya, jadi nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit juga sih, sedang 20%. Oke, kita lanjut. Seleksinya berdasarkan apa? Berdasarkan nilai rapot kelas 4 semester 1 sampai kelas 6 semester 1. Mata pelajarannya yang hanya tadi PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA aja. Hanya nilai pengetahuan aja. Terus pilihan sekolah juga, usia juga. Kalau nilai rapotnya sama, pilihan sekolahnya sama, usia yang ini kan diseleksi yang lebih tua dulu yang didahulukan waktu mendaftar. Nah, lulus dari satuan pendidikan sebelumnya yang tadi diberikan surat keterangan hasil ujian sekolah, yang di sana nanti ada keterangan lulus atau tidaknya. Pengumumannya sama kayak tadi, dan lapor dirinya juga sama. Ya, kalau nggak lapor diri tapi sudah keterima, tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lain. Hanya yang terakhir aja, PPDB jalur akhir. Kalau udah keterima dan udah lapor diri, nggak bisa ikut jalur PPDB lain. Itu ini udah jelas. Ini jalur pindah orang tua
yang orang tuanya PNS, yang orang tuanya TNI, yang orang tuanya polisi, pindah tugas karena tugas negara, misalkan dari Jakarta, dari Tangerang pindah ke sini, PNS, TNI atau Polri, bisa. Asal dia pindahnya sebelum tanggal 3 Juli 2020. Kalau lebih dari 3 Juli udah nggak bisa. Dibuktikannya dengan surat, ya, surat pindah tugas, keputusan pindah tugas. Oke. Dan setelah tanggal 1 Juni pindahnya ya, jangan sebelum 1 Juni ngajuin, nggak bisa. Ini memiliki surat keterangan domisili. Kalau misalkan kakaknya belum jadi di sini, bisa pakai surat keterangan domisili. Dari mana? Dari kelurahan setempat. Anak guru sekolah tujuan sesuai dengan tempat tugas orang tuanya. Jadi anak guru tersebut bisa masuk ke sekolah SMP yang tempat mengajar orang tuanya. Misalkan Alif Alif orang tua ibunya ngajar di SMP 21. Alif bisa pakai jalur ini nih. Tapi dia di SMP 21 milihnya hanya bisa itu ya. Oke, ini persyaratannya sama, hampir sama tadi, maksimal 15 tahun, punya akte kakak dan lainnya. Lewat sini daftarnya sama bersama. Nah, ini aja yang beda. Jadi harus disiapkan hasil scanan surat keterangan pindah tugas orang tua bagi ASN, TNI, dan Polri. Kalau bagi guru ada surat penugasan dari Kepala Satuan Pendidikan. Nah, ini kalau belum menjadi kakaknya di daerah yang baru, pakai surat keterangan domisili ya. Nah, melalui jalur ini bisa memilih 3 sekolah sesuai dengan zonasi. Oke. Kalau untuk anak guru hanya dapat memilih sekolah tempat orang tuanya bertugas. Ini kuotanya hanya sedikit ya, hanya 5%. Oke. Ini udah. Seleksinya berdasarkan apa? Berdasarkan usia dan waktu mendaftar. Kalau ini SD ya. Kalau SMP pakai nilai rapot dulu. Ya, terus pilihan sekolah, usia, terus waktu mendaftar. Ini sama, lapor diri sama pengumuman, intinya kayak gitu. Nah, oke. Sebentar kita lihat ke bawah. Ini hampir kesimpulan nih, PPDB SMP. Jadi warga yang dibuktikan dengan punya kakak ya. Paling lambat 1 Juni 2019, warga luar provinsi. Ini sebentar ya, kayaknya zonasi kelewat deh. PPDB zonasi. Jalur pindah. Ya, ini SMP ya. Ketentuan umumnya tadi udah dijelaskan, umur udah, ini udah. Ada jalur inklusi, afirmasi untuk anak-anak ini. Ini jalur zonasi berdasarkan tempat tinggal. Wilayah ini yang paling banyak ya. Ada jalur prestasi, prestasi non-akademik, dan ada yang akademik berdasarkan nilai rapot. Ada jalur pindah tugas dan tahap akhir. Nah, ini terakhir jalur zonasi. Jalur zonasi itu yang buat kakaknya di DKI per tanggal 1 Juni 2019 sesuai dengan zonasi sekolah. Kalau misalkan Ihdal nih masih di sana, kakaknya per tanggal 1 Juni 2019 nggak bisa tuh ikut zona di sini. Ya, maaf. Kalau misalkan kakaknya masih di luar Batang, pengen pindah ke daerah Cakung misalkan, nggak bisa ikut jalur ini kalau mau daftar sekolah di sana, harus lewat jalur yang ini nih, jalur prestasi yang ini, prestasi akademik ya. Kalau jalur zonasi nggak bisa, Ida. Kalau mau pakai jalur zonasi, Ida harus menggunakan, harus memilih, maaf, sekolah-sekolah yang ada di
penjaringan yang ada di zonasi penjaringan. Ya, ini kuotanya paling banyak 40%. Hampir setengahnya pakai zonasi. Ya, bisa memilih paling banyak berapa? 3 sekolah. Berdasarkan yang zonasi tadi yang ini. Nah, ini sekolah ini ya yang bisa dipilih dari sini 3 sekolah di antara ini 3 sekolah yang bisa dipilih. Ya, diseleksinya berdasarkan apa sih? Ya, berdasarkan usia yang paling tua dulu yang diprioritaskan masuk. Yang muda dibelakangin urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Nah, saat yang diterima sementara, nah ini kalau kamu diterima sementara di sekolah pilihan selama proses tidak dapat mengganti pilihan sekolah, nggak bisa ngeganti pilihan sekolah. Kalau udah diterima sementara, misalkan namanya Nova ada di SMP 21, masih ada di pengumuman terus, masih masuk. Nah, selama masih masuk tersebut nggak bisa mengganti pilihan sekolah lain. Kalau misalkan Nova namanya udah kecentang dari SMP 21 udah nggak ada di SMP 21 karena kegusur terus sama yang lebih tua, itu Nova bisa memilih sekolah lain. Taktiknya kayak gimana? Strateginya lihat dulu sekolah lain, umur yang paling muda ya, itu berapa? Kalau umurnya kamu lebih tua daripada umur yang paling muda tersebut, kamu bisa kemungkinan masuk ke SMP tersebut. Gitu. Ya. Yang diterima wajib melakukan lapor diri. Kalau nggak lapor diri kayak gimana? Tadi konsekuensinya udah dijelaskan oleh Bapak. Nah, kalau misalkan tidak penuh, maksudnya kuotanya masih ada yang kosong, maka ada di tahap akhir. Tahap akhir itu jarang-jarang ada. Oke, ini tahap jalur prestasi udah tadi, jalur pindah orang tua juga udah. Tahap akhir. Nah, ini tahap akhir itu kapan dilaksanakannya? Apabila terdapat sisa kuota. Kalau kuotanya penuh, berarti nggak akan ada tahap akhir. Ya, hanya yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta. Kalau misalkan nggak diterima pada PPDB jalur-jalur sebelumnya, misalkan udah nggak diterima di prestasi, afirmasi, zonasi bisa lewat jalur ini. Tapi kalau ada kuota itu juga ya, yang diterima tapi tidak lapor diri, nah bisa pakai jalur ini tahap akhir. Nah, buat juga siswa yang belum pernah mendaftar, kelupaan misalkan, nggak pernah daftar-daftar pada PPDB jalur sebelumnya, bisa pakai PPDB tahap akhir ini. Ya, paling banyak 3 sekolah tujuan, bukan berdasarkan zonasi ternyata. Tujuan bebas. Yang penting masih di DKI. Oke, yang diterima wajib melakukan lapor diri. Diseleksinya berdasarkan apa? Nilai rapot, ya, pilihan sekolah, lalu usia. Pengumumannya sama kayak tadi ketentuannya. Oke, ini SMK, kita skip. PKBM, kalau ada yang mau ke PKBM boleh dibaca ya sendiri ya. Nah, ini poskonya nih, tempat pelayanan dan pengaduannya. Di mana adanya pemantauan dan pelaporan. Nah, ini dia. Kita masuknya ke wilayah 1 Jakarta Utara. Nah, ini ya, yang I 021 439 36445 atau 021 439 36445 peksimelnya ya. Atau kalian bisa melihat informasi cara update di sini situsnya http://distrik.jakarta.go.id atau ppdb.jakarta.go.id. Ada teleponnya juga bisa, SMS-nya juga ada, WhatsApp-nya juga ada, media sosialnya juga ada ya. Jadi intinya kesimpulannya seperti ini nih. Kita lihat di Instagramnya aja. Instagram. Nah, kalian kalau mau lihat informasi terbaru bisa lewat Instagramnya, Twitternya. Kalau Bapak lebih senang Instagramnya. Misalkan di
DKI. Oke. Nah, ini dia. Nah, di sini ada ya. PPDB. Nah, ini. Yang SMP yang mana sih yang ini nih? Maaf salah. Nah, ini SMP. Ya. Ada ininya. Inklusi, afirmasi, zonasi, ya. Tanggal-tanggalnya tadi dilihat ya, jangan sampai salah. Nah, ini tanggal-tanggalnya. Ada. Coba kalau yang punya Instagram, follow Disdik DKI. Di situ ada pengumuman, bisa juga langsung bertanya di situ. Kalau ada yang kesulitan. Oke, itu aja dari Bapak. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan kalau mau ditanyakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Gimana? Idal, jelas nggak Idal? Yang mau menggunakan apa namanya? Pengen sekolahnya ke Cakung tapi kakaknya masih di luar Batang. Nggak ada. Nova, ada jelas Nova? Oh, nggak ada. Jelas Nova? Oke, Farel gimana yang mau menggunakan jalur apa? Panti asuhan jadi? Jalur anak panti mau jadi nggak Farel? Coba di chat. Ya kalau ada yang mau bertanya silakan Bapak tungguin dulu beberapa menit, takutnya masih ada yang bingung. Kalau nggak ada, Bapak ini apa namanya akan simpulkan ya. Oke, kalau nggak ada Bapak simpulkan aja. Jadi intinya PPDB ini dilakukan pertama ada yang disebut pra pendaftaran. Pra pendaftaran buat siapa? Pra pendaftaran itu dilakukan oleh yang berkakaknya DKI Jakarta, tetapi dia sekolah di luar DKI. Yang sekolahnya di berkakak luar DKI Jakarta, tapi dia sekolah di DKI Jakarta. Ya, dan yang terakhir yaitu yang bersekolah di luar di Jakarta dan juga berdomisili atau kartu keluarganya di luar DKI Jakarta. Kalau yang sekolahnya di sini di DKI Jakarta tapi kartu keluarganya di luar DKI, itu harus mengupload kartu keluarga dan akte kelahiran. Kalau yang sekolah di sini, sekolah di luar DKI tapi kartu keluarganya di sini, itu harus melampirkan atau mengupload nilai rapot kelas 4 semester 1 sampai kelas 6 semester 1. Oke. Lalu jalurnya itu untuk kalau yang udah di DKI di Jakarta kartu keluarganya sama sekolahnya di DKI, kalian tinggal melakukan pendaftaran. Ya, maaf, pra pendaftaran tadi dimulai tanggal 11 Juni. Kalau yang jalur biasa itu dimulai ya yang yang apa namanya? Kartu keluarganya dan sekolahnya udah di DKI itu mulai tanggal 15 Juni 2020. Ya, dimulai dengan jalur inklusi buat yang berkebutuhan khusus. Kebetulan di sekolah kita nggak ada. Ada jalur prestasi non akademik. Itu yang menggunakan lomba-lomba tadi. Itu tanggal 15 sampai 16 Juni pendaftaran. Ya, seleksinya itu tanggal mohon
maaf, bentar, dilihat dulu. 15 sampai 16 Juni. Kalau yang ini, sebentar. Pengumumannya tanggal 16 Juni, lapor dirinya 17 sampai 18 Juni untuk yang menggunakan jalur lomba-lomba. Ada yang menggunakan jalur yang tadi afirmasi ya, kayak anak panti, DTKS penerima bantuan sosial yang namanya ada di Dinas Sosial, Kartu Pekerja Jakarta atau Kartu Jaklingko, KJP. Itu dimulai daftarnya tanggal 19 sampai 22 Juni 2020. Sampai 19 sampai 20, pokoknya tanggal 19. Kalau kalian bisa daftar lebih cepat lebih bagus, karena waktu juga menjadi salah satu seleksi dalam pendaftaran. Pengumumannya tanggal berapa? 22. Upload dirinya 23 sampai 24. Selama tanggal 19 sampai 22 itu kalian cek terus nama kalian ada nggak. Kalau udah terlempar, kalian harus siap-siap di jalur lain. Gitu. Terus tanggal 15 Juni sampai 3 Juli pindah orang tua yang tadi anaknya PNS, TNI atau Polri yang karena pindah tugas, dia tanggal 15 Juni sampai 3 Juli, pengumumannya tanggal 4 sampai 6 Juli, itu paling lama. Yang zonasi, yang paling banyak kuotanya 40%, itu dimulainya tanggal 25 daftarnya, sampai 27 Juni, akhir Juni. Prestasi akademik, itu yang pakai nilai rapot, ya, yang kuotanya hanya 20%, itu mulainya tanggal 1 sampai 3 Juli, awal Juli nanti ya. Pengumumannya tanggal 3 Juli. Dan tahap akhir jika masih tersedia kuota tanggal 7 Juli itu daftarnya dan pengumumannya tanggal 8 Juli. Lalu apa saja yang harus kalian sekarang siapkan? Kalian harus coba siapkan scanan apa namanya? Nanti dari sekolah akan diberikan surat keterangan hasil ujian sekolah kalian, SKUS, terus juga surat keterangan nilai-nilai PPKN, Bahasa Indonesia Matematika IPA, selama kelas 4 semester 1 sampai kelas 6 semester 1 nanti secara outline kita kumpul, print out maaf, atau enggak secara soft filenya nanti diberikan ya. Nanti menunggu informasi selanjutnya, dan juga SPTJM, yaitu surat pertanggungjawaban mutlak bahwa data yang kalian isi itu betul-betul sesuai dengan data yang kalian ini kan. Siapkan juga scanan kartu keluarga, scanan akte, ya itu disiapkan. Oke, itu aja dari Bapak. Terakhir ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kalau ada yang mau minta apa namanya mengenai jadwal ada di share-sharean, maaf bukan di share-sharean, di surat edarannya ada, ataupun di Instagramnya Disdik DKI Jakarta ya, tinggal dilihat ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.